Billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Hari ini kecuali mukaddimah itu adalah bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur semoga setiap langkah kaki para Bapak Ibu yang hadir di sini satu langkahnya menaikkan derajat di sisi Allah dan satu langkah yang lain menggugurkan dosa-dosa kita. Amin. Dan semoga duduk-duduk kita di sini yang datang awal maupun yang baru saja hadir, Allah jadikan jalan sebagai bentuk ampunan di bulan suci yang penuh rahmat pada hari ini. Mari sama-sama kita awali untuk kajian sore hari ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga setiap ayat yang kita sampaikan menjadi jalan keberkahan untuk majelis kita. Pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Pertama kami ucapkan terima kasih jazakallah khair kepada narasumber yang sudah datang paling awal. Salam takzim kami, semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa dalam kondisi sehat sehingga bisa menginspirasi kami yang muda-muda. Habib Hasan Toha Putra. Assalamualaikum, Bib. Yang kedua kalinya sedang dalam perjalanan dijemput oleh tim Bapak Kombo, insya Allah juga akan hadir membersamai kita. Dan yang spesial hari ini yang wajahnya sudah tidak asing lagi, ini banyak sahabat-sahabat yang sudah biasa ngaji ya, alhamdulillah. Selamat datang, selamat bergabung di majelis Bincang Saudagar. Ini adalah majelis perdana, semoga bisa istiqomah kita adakan. Kami izin menyampaikan susunan acara. Yang pertama nanti pembukaan Habib, yang kedua nanti ada tilawatil Quran yang disampaikan oleh Ananda Saka dari Kutab Al-Fatih Semarang. Yang ketiga nanti ada speech opening, pembukaan sambutan dari tuan rumah. Yang keempat nanti insya Allah langsung dari narasumber pertama, guru kita, orang tua kita Habib Hasan Toha Putra, dan nanti dilanjutkan dengan pembicara kedua yang disampaikan oleh Bapak Azhar Kombo. Dilanjut lagi dengan penutupan dan menikmati takjil yang sudah disiapkan. Oke, mari sama-sama sekali lagi untuk keberkahan majelis kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan tilawatil Quran yang disampaikan kepada Dik Saka. Silakan di sebelah sini Ananda Saka. Masya Allah. Alif dulu. Allah Masya Allah. Mau baca surat apa? Ad-Duha. Ad-Duhon. Ad-Duha. Oke. Silahkan Ananda Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ih, pantas nih pengantin dia dulu. Wadduha wal laili idza saja ma rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fa'ala wa wajadaka dhallan fa'adha
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ananda Masya Allah. Saka ya, Masya Allah. Semoga setiap ayat menjadi amal jariah untuk ayahanda tercinta. Alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kombo salam takzim kami, semoga selalu sehat, diberkahi dan umur panjang sehingga terus bisa menginspirasi yang muda-muda. Oke. Ada bisikan, jadi tadi untuk sambutan dari pembicara tidak perlu karena pembicara sambutan dari tuan rumah tidak usah, langsung saja nanti kita akan berikan mic ini kepada pembicara sehingga nanti bisa lebih banyak waktunya. Kami persilahkan insya Allah dalam waktu 30 menit nanti dari pembicara 1, 30 menit pembicara 2, dilanjutkan tanya jawab. Setuju nggih? Oke. Demikian langsung saja kepada guru kita Bapak Hasan Toha Putra kami persilahkan. Ada senior saya nggak bisa. Antum dong. Saya suruh bicara apa nih? Apa ini? Suruh bicara apa? Motivasi untuk teman UMKM di bulan Ramadan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus adalah motivator kita. Pak Ahmad Azhar ini, saya lebih senang manggil Ahmad Azhar. Kenapa? Saya kalau Kombo itu kok merek yang lain itu ada Kombo apa, Wifi, Kombo, saya lebih ambil mulia namanya Ahmad Azhar. Ya ini, saya jadi senang sama Ahmad. Ya, mulai satu bisnis, mereka itu berangan-angan hanya bisnis ini akan berumur seumur bejagung, pendek sekali. Tidak ada. Nah, bagaimana ini kita bisa menjalankan membuka satu bisnis dan bisnis ini bisa terus untuk sustain. Ya Allah ya rahmat, saya punya orang tua, yaitu di penerbitan dan percetakan. Ya, tapi saya juga membuka satu usaha yang juga akhirnya pada tahun 88 dibantu oleh kakak saya Pak Ahmad Azhar saat saya mendirikan Hidayatullah Yayasan Abul Yatam. Nanti kalau salah dibetulkan ya. Betulkan jangan sepakat ya. Nih, jadi saya ini, maaf, saya adalah alumni dari Amerika. 4 tahun saya tinggal di Amerika. Sebetulnya saya tidak kepingin pulang ke Indonesia. Waktu itu saya nggak ada keinginan pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena saya sudah sebagai asisten dosen dan saya sudah diterima di PhD program. Saya kepingin tinggal di sana dengan harapan apa? Kalau tinggal di sana, mudah-mudahan saya itu bisa banyak berdakwah. Karena di komunitas kami, saya bergabung di komunitas yang disebut MSA ya, Muslim Student Association of United States and Canada. Saya bergabung di situ. Nah, saya itu berdakwah di sana. Terutama setiap weekend dan setiap hari Jumat, saya itu selalu ada giliran khutbah dari satu masjid ke masjid yang lain di Amerika.
Saya sudah menikmati. Inilah dakwah yang luar biasa ini di Amerika. Nah, akhirnya Allah yarhamu, saya punya bapak menghendaki pulang. Ya Allah, saya bilang saya pulang harus bagaimana? Saya itu sudah senang di sini. Tapi saya ingat, ya Allah, masalah ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Dan murkanya Allah wa suhtuhu fi suhtihima. Dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya dua orang tua. Itu yang menjadikan saya akhirnya sudah ikutin lah. Saya suruh pulang. Maksudnya pulang disuruh nikah dulu. Setelah nikah nanti pulang kembali lagi ke Amerika. Tapi subhanallah, inilah bijaksananya orang tua. Apa itu? Pulang tiba-tiba saya dikasih pekerjaan untuk mengelola Toha Putra. Saya bilang, loh enggak, saya enggak tertarik di bisnis cetakan penerbitan. Akhirnya yang meluluhkan hati saya saat itu adalah almarhumah ibu saya. Ibu saya bilang, sudah kau ikuti orang tuamu, insya Allah hidupmu akan senang dan bahagia. Karena ibu saya merintah itu, saya sudah nggak bisa apa-apa. Ya sudahlah. Seorang saat itu pada tahun 82-83 di fakultas saya di ekonomi itu belum ada yang master, S2 itu belum ada. Saya di saat itu adalah orang pertama yang S2 di itu. Dan saya dari Amerika, masih muda lagi, masih muda ini saya. Wah, ini gimana nih muda ini? Saya suruh ngelola percetakan, ya Allah, produknya begini, sepertinya tuh berat. Tapi saya ingat pesan almarhumah ibu saya, ikuti orang tuamu, hidupmu senang dan bahagia, kau akan sukses. Saya yakinnya. Udah, akhirnya itu tahun 83, 84 saya mendirikan kumpul. Wah, saya masih pinter waktu itu, Mas Yasin. Saya bisa bikin semua perencanaan itu saya bikin sendiri. Saya bikin corporate book. Kalau sekarang itu disebut dengan proposal atau business plan. Ya, business plan saya bikin sendiri itu, rencananya yayasan itu. Wah, itu saya bikin sendiri, saya kumpulkan saudara-saudara, waktu kumpul sederhana sekali sebagai orang tua asuh anak-anak yatim. Nah, sebagai orang tua anak-anak asuh anak yatim untuk membiayai sekolahan. Karena apa? Saya yakin, saudara-saudara sekalian, salahul Islam bil ilmi wal mal. Kejayaan Islam itu hanya akan diperoleh atau akan diraih dengan dua sektor, yaitu dengan ilmu dan ekonomi. Kalau kita tidak menguasai ini, pasti kita dimarginalkan. Saya harus itu bangun ekonomi kita. Nah, nanti kakak saya ini lebih seru lagi ceritanya. Insya Allah akan lebih seru. Akhirnya apa? Bagaimana ini ekonomi? Saya besarkan itu Toha Putra. Alhamdulillah terus tumbuh. Dan tahun 84 saya berpikir untuk bagaimana umat Islam ini harus pintar. Saya di kampung saya di Kauman itu ada berapa anak yatim yang putus sekolah, kita harus sekolahkan. Dan alhamdulillah sebegitu kumpul itu semua sepakat untuk mendirikan yayasan Yatama waktu itu. Dalam perjalanan saya mikir kalau selalu kita tergantung kepada donatur itu atau manusia itu mempunyai sifat yang sangat kontradiktif atau beropposite dengan Allah. Orang datang kepada misalnya saya, orang datang berkali-kali kepada saya minta, mungkin sekali, dua kali saya kasih. Tapi kalau sudah 3-4 kali saya akan menolaknya. Itu manusiawi. Tapi kalau Allah enggak, semakin kita DP sama Allah, semakin kita dekat kepada Allah dan semakin sering kita hadir kepada Allah, maka di situ Allah akan lebih memberinya. Itu bedanya. Kalau manusia semakin sering kita akan bosan. Ya, ini bedanya. Saya berpikir sekolah saat itu, sekolah Islam di Semarang, yaitu yang cukup bernama adalah Istriyati. Ya, Istriyati. Ada sekolah saya yaitu di Sultan Agung,
terus ada sekolah NU, ada sekolah Muhammadiyah dan yang lain-lain. Tapi saya pelajari semuanya itu, termasuk Istriati, itu adalah, maaf, kesannya masih nggak profesional, kurang profesional. Nah, dari sana itu akhirnya saya alhamdulillah mendirikan mau mendirikan sekolahan. Nah, ini unik. Waktu saya mendirikan sekolahan itu, tanah punyanya almarhum Profesor Haider bin Haider. Tanah itu. Ada yang kenal Profesor Haider bin Haider adalah dosen senior bedah fakultas kedokteran, jurusan beliau beliau itu adalah dokter spesialis bedah. Ya, bedah yang sangat terkenal di Jawa Tengah. Dari Undip. Orangnya yang sebelumnya menjabat sebagai ketua umum Yayasan Berwakaf Sultan Agung, yang saat ini saya diberi amanah oleh kakak saya ini untuk suruh ngurusi Yayasan Berwakaf Sultan Agung. Datanglah saya kepada Profesor Haider bin Haider. Profesor Haider bin Haider itu orangnya sakleknya luar biasa. Saya anak-anak baru 32 tahun diberitahu punyanya Profesor Haider. Yang memberitahu saya adalah dosen saya Pak Adim Dimyati, sekarang sudah meninggal. Datang, Mas Hasan kepingin mendirikan sekolahan nggak Mas Hasan? Saya bilang, di mana Pak Adim? Di Serondol, dekat rumah saya Mas Hasan. Punyanya siapa? Punyanya Profesor Haider. Mas Hasan mungkin kenal. Wah, saya hanya tahu nama, tapi saya tidak kenal beliau. Tidak mungkin kenal saya bilang, beliau senior sekali kan. Beliau aja tuh usianya lebih sepuh daripada almarhum bapak saya. Akhirnya saya datang. Begitu saya datang kepada beliau, dibuka sama pembantunya, silakan duduk, datang keluar beliau dari rumah. Ini memang gayanya Profesor Haider bin Haider ini gini. Saya, siapa? Prof, maaf, saya Hasan, putranya Pak Tuha dari Kauman. Ada apa? Saya mau nanya Prof, apa benar Prof punya tanah di Jalan Durian Selatan yang 4.000 katanya mau dijual? Iya. Untuk apa? Saya kepingin mendirikan sekretariat yayasan, syukur nanti sekolahan Prof. Sekolahan apa? Ya namanya yayasannya itu Yatama Prof. Ditanya ini. Dan ini berikutnya nih, yang muda-muda ya. Ditanya apa? Oh iya. Punya uang berapa? Oh iya, punya uang berapa? Saya bilang, saat ini tidak punya uang Prof, tapi saya bisa mengadakan uang. Gimana? Nggak punya uang bisa mengadakan uang. Bagaimana kamu mengadakan uang? Saya punya Allah Rabbul Alamin. Saya tekankan, saya punya Allah Rabbul Alamin. Yang asalnya beliau minta 27,5 dan harus cash. Langsung itu begitu saya bilang gitu, beliau bilang 17,5. Silahkan Hasan dibayar kapan saja kalau Hasan punya uang. Saya punya uang 2,5 juta, saya bayar 2,5 juta. Saya punya uang 1 juta, saya bayar. Sampai sudah genap 50, jadi dengan 12,5 juta, 2,5 ribu per meter, beliaunya bilang, sudah San cukup, nggak usah dibayar sisanya. Jadi 50 juta. Dan itu diangsur. Saya punya 5 juta, punya 2,5 juta, punya 10 juta, saya bayarkan. Saya selesai. Begitu selesai, nah ini bangunan. Ya. Bangunan waktu membangun itu, subhanallah sebelum dibangun itu luar biasa lagi. Yaitu apa? Ada mantan Menteri Pendidikan Saudi Arabia. Namanya yaitu Said Mohsin Baru, mantan Menteri Pendidikan. Waktu beliau mau datang, saya mikir, ya Allah ini bagaimana? Bahasa Arab saya itu sangat terbatas. Bahasa Inggris saya masih jauh lebih bagus daripada sekarang. Akhirnya ada beliau datang. Begitu datang ngomong, saya memang beranikan diri. Yaitu apa? Maaf ya Sayyid. Saya ceritakan dengan bahasa Inggris visi tadi yang sudah diterjemahkan sama paman-paman saya lihat yang nggak menggigit. Saya ceritakan sendiri visi yang akan saya bawakan ini. Begitu saya ceritakan, subhanallah, hari itu begitu selesai, dia itu memberi saya, ya Hasan, I'll give you $30,000, $30,000. Ya $30,000 Amerika saya langsung dikasih. Saat itu dolar 2 juta, 2.000, jadi 60 juta. Wah, sudah ini hitungan saya akan selesai. Terus dia bilang lagi waktu itu bulan Rajab, Hasan kamu datang nanti
bulan Sya'ban ke Saudi, nanti ketemu sama saya, nanti saya akan carikan dana lagi. Saya benar, saya masih waktu itu termasuk pengantin baru, ya saya baru punya anak satu, istri saya lagi punya anak yang kedua, saya berangkat ke Saudi. Sampai di sana saya dikenalkan oleh mantan menteri perminyakannya, luar biasa itu, yaitu namanya Zaki Yamani, saya masih ingat ini. Zaki Yamani dikenalkan sama dia. Begitu dikenalkan, singkat cerita, karena beliau seorang menteri dan doktor yang sangat terkenal, menteri perminyakan, yaitu saya bisa menjelaskan dengan bahasa Inggris, dan saya subhanallah, saya dikasih lagi uang sama dia 30.000 US dollar. Maka jadilah itu TK Islam Hidayatullah. Itu dalam waktu singkat berdirilah TK Islam Hidayatullah. Begitu berdiri TK Islam Hidayatullah, itu digoda lagi. Tidak hanya seperti itu godaannya luar biasa. Apa? Yang TK-TK yang lain yang bukan dari Islam itu digratiskan. Akhirnya saya bilang gratiskan semua. Semua gratis. Kita carikan dana. Dan akan mendirikan SMA. Sebetulnya tahun 2002 di Guidebook Corporation saya atau di bisnis plan saya sudah harus mendirikan sekolah tinggi entrepreneurship, sekolah tinggi kewirausahaan. Tapi takdir Allah, qadar Allah, yaitu saya diberi amanah di Sultan Agung, yaitu untuk menjadi ketua umum Yayasan Berwakil Sultan Agung. Setelah tahun 2000 itu di bulan Februari saya diberi amanah di Sultan Agung. Saya musyawarah, kayaknya lebih baik fokus. Saya fokus di Sultan Agung. Saya di SMA di Hidayatullah saya berhentikan sampai di SMA saja. Maka rencana tahun 2002 untuk mendirikan sekolah tinggi entrepreneurship atau kewirausahaan itu saya cut, saya fokus, dan terus saya kembangkan Hidayatullah di sektor yang lain. Apa? Di sektor bisnisnya. Saya kembangkan ke sana. Nah, lalu untuk ini kembangkan di Sultan Agung. Alhamdulillah berkat bimbingan kakak saya ini, Sultan Agung bisa berkembang, Hidayatullah berkembang. Lah, ini yang saya akan sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Bagaimana ini bisa terwujud? Bisa berjalan seperti ini. Ya. Ini terutama untuk yang muda-muda harus tadi ikuti Allah will, taat kepada Allah. Jangan sampai ada dari kita yang tidak taat kepada Allah yang pertama. Taat kepada Allah itu mutlak. Mutlak. Jangan sampai kita ini dalam beribadah, kalau bahasa saya yang seringnya, kita berislam itu harus apa? Fanatik. Berislam itu harus kuat, gigitlah dengan gigi geraham kita dalam akidah kita ini. Yakin bahwa Allah qadir ala kulli syai'. Jadi benar-benar yang sudah menjadi keinginan kita, insya Allah biidznillah itu akan bisa terwujud. Nah, jadi ikuti Allah will. Setelah kita taat kepada Allah, kita sebagai calon pengusaha harus melihat visi, lihat apa yang akan kita lakukan. Visi kita itu apa? Lah di sana mulai kalian untuk membuka apa? Cari. Kalau ada yang sekarang ini berbisnis, tadi saya kenalkan Mas Budi, ya Pak Mas Yasin ini sama Mas Budi yang ada pemilik yang di depan ini. Nadira, pemilik Nadira. Ke klinik Nadira itu anak muda yang bisnisnya macam-macam. Ada properti, ada klinik, ada alat berat, ada kos-kosan dan yang lain-lain. Nadira ini. Itu Mas Budi luar biasa. Lah, apa itu? Bikin benchmark. Benchmark itu bagaimana? Oh, sekarang Anda maaf yang muda, jangan sudah bisnis belum Mas? Apa? Toko depan. Oh, ikan depan ini, depan ini. Toko ikan. Oh ya, kakak ikan ini ya. Ikan apa mentah? Yes. Oh, ikan hias. Oke. Ikan hias. Lah, jenengan ini tahun 12. Begitu membuka
mulai start juga start cari benchmarknya itu mana? Ikan hias yang jenengan anggap, lihat ya, kata, oke, Alvio, kamu sudah kenal. Bagaimana dia sukses? Itu akan bisa, Anda akan bisa melampaui kuat dan yakin dengan. Selanjutnya kita mohon izin Bapak Ahmad nasihat dan juga materi yang disampaikan oleh guru kita yang kedua kepada Bapak Ahmad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, wabil khusus moderator, Mas siapa? Yasin. Yasin. Mas Najib. Yasin. Yasin, surat Yasin. Oh Yasin, Mas Yasin. Yasin, bebasan dan semuanya. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat pada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita berbincang-bincang, judulnya berbincang-bincang lah ya. Jadi gini, bapak-bapak dan ibu dan sekalian, tadi ini sudah dikatakan sama Ustaz Hasan ini adalah pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang membesarkan Sultan Agung. Saya akui bisa membesarkan rumah sakit maupun Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung maupun Unisula. Dan beliau juga yang punya Yayasan Abu Yatama yang membesarkan SMP, SD, SMA. Saya membantu dari belakang. Saya punya kecil-kecil SMP, Eka Sakti, SMK Hidayah ya. Tapi alhamdulillah saya diangkat jadi pembinanya beliaunya, jadi saya ngayomi. Saudara sekalian, kalau saya dengan bebasan tadi ceritanya beda. Kalau yang manusia, betul kamu mau usaha apa? Gitu loh. Kamu mau usaha apa? Kamu mau punya tempat di mana? Kamu punya modal berapa? Kamu punya keahlian apa? Itu pertanyaannya. Kalau kamu tidak punya keahlian mau bidang ini, ya tidak bisa. Kalau mau usaha ini punya modal ya tidak bisa. Kamu mau jual ini tidak punya tempat ya gimana? Jadi usaha harus betul-betul ada perencanaan. Kalau mau usaha, mau jual ikan, oh ya di sini banyak penggemar ikan. Sini banyak penggemar ayam, kok jual ikan tidak laku. Nah itu harus diperhatikan. Di sini sudah banyak penggemar suka ikan hias, ya jual ikan hias. Kalau sini sukanya ikan sate misalkan, kok jual ikan hias ya tidak laku. Sekarang akan buat bengkel sepeda motor. Ini banyak sepeda motor. Kalau sini ada sepeda motor, adanya kapal itu, ya buka bengkel sepeda motor ya nggak laku. Buka bengkel kapal. Di sini daerah sepeda, buka bengkel sepeda. Itu pertama. Yang kedua, kamu punya pengalaman apa? Kalau pengalamannya memang masak, ya jual makanan, minuman, kuliner. Kaliannya masak, mau buat bengkel sepeda, itu repot. Kaliannya bengkel, mau buka sebuah makan, itu repot. Makanya punya keahlian. Nah, keahlian dari mana? Keahlian bisa macam-macam. Bisa membaca buku, bisa praktek, misalkan menjadi karyawannya tukang masak dulu,
Ya, kita kerja di tukang masak, punya pengalaman, bisa keluar, atau kita belajar, harus punya keahlian dulu. Ya, setelah punya keahlian, ada kesempatan. Misalkan ini daerah ada bangunan, ini bangun rumah banyak. Wah, ini bangun rumah semua orang butuh beras nanti yang sudah menginap sini. Makanya kita jual beras saja di sini, itu sudah cukup. Ada kesempatan. Tapi kalau di sini, wah di sini sudah ada jual beras. Juga apa yang belum ada? Jadi saya tahun 76, ya saya 76, saya itu masih jadi buruh. 76 itu buruh, kalau di kasaran masih kacung. Ya masih kacung. Tahun 77 masih kuli saya. Walaupun saya punya ijazah 2. Gajah Mada sama IAIN, tapi saya masih jadi kuli, masih angkat junjung, dorong songkro. Kalian kan sudah akan mau sekarang. Sarjana, wah sudah sarjana, sudah doktoran, aku sudah SA, aku sudah MT, ada sudah. Maunya cari cewek sing, nah menantu sing, nah gitu, mertua sing. Nah. Saya enggak, saya dari bawah jadi tukang apa? Yang penting saya kerja. Itu semangat yang pertama. Yang kedua tadi adalah kesempatan. Setelah ada semangat tadi, kesempatan kita, yaitu kesempatan ya tadi lihat suasana situasi kemarin misalkan zamannya ini COVID-19 ya. Zaman COVID-19 yang paling bagus adalah apa? COVID-19 dijual masker ya. Apa jual masker? Karena semuanya harus pakai masker. Satu contoh itu lah. Misalkan maksudnya nanti sekarang di daerah sini itu orangnya karena dingin banyak harus makannya itu makan sate, makan bakar-bakaran, dijual bakar-bakaran, jagung bakar. Sate bakar. Nah dari daerah dingin mau jual es dawet tidak laku. Jagung bakar. Sudah tidur istirahat, kamu masih begadang. Dan lainnya. Jadi semangat betul. Saya hanya modal saya hanya modal keras. Modal keras saya tidak bangun. Seperti satu contoh ini. Saya jual bata. Bata itu ribuan bata saya. Tapi ketika saya pergi kok ada bata satu apa? Saya kembalikan kepada tempat foto. Saya cari judulnya. Bukan kita biarkan. Kita ambil, carikan judulnya. Apalagi yang di sana yang kita pukul, kita sambung, kita tumpuk. Dari itu kita menjadi besar. Kan sekarang enggak, baru dimi sudah ganti HP yang iPhone, ganti sepeda motornya yang 150 cc, ganti 300 cc. Tapi biasanya begitu, saya tidak. Saya sudah punya mobil 7. Mobil saya masih pakai pickup. Saya sudah punya mobil 7. Itu saya belum punya sedan. Punya sedan. Masih angkut-angkutan semua. Tidak punya saya sedan. Masih pakai pickup. Karena bisnis. Karena semuanya bagi saya adalah yang menghasilkan dulu. Kalau sudah usia kayak gini nih, ya sudah tinggal kita konsumsi saja semua, ada tidak mikir hasil. Tapi kalau masih muda semuanya harus menghasilkan. Langkahmu harus menghasilkan untuk Anda sendiri, untuk anakmu, untuk istrimu, untuk tetanggamu, untuk saudaramu. Gitu. Jadi kerja keras jangan menyerah. Ya. Dan tambah satu yaitu memang berdoa. Ya sebelum berdoa, kerja keras adalah punya pikiran, punya naluri, punya insting, punya apa ya, istilah pikiran lah ya, insting pikiran. Karena pada saat yang itu ya rumah itu dibangun, tapi rumah belum ada kamar mandinya. Rumah itu belum punya kamar mandi, hanya punya dapur aja. Dapur kita kamar mandi ada tutupnya, ada kamar mandi tidak ada tutup. Wah ini saya jual tutup kamar mandi mesti laku. Ternyata betul. Saya jual seng itu loh. Masya Allah jual seng lu kayak kacang goreng. Wah,
setiap hari keluarnya itu ratusan. Sedangkan untungnya satu lembar itu saya ingat hanya 300 rupiah. 300 rupiah untungnya. Saya beli 2000, jual 2.300. Jadi udah 300 waduh sana. Ada kesempatan itu. Nanti memang ada juga ada pikiran, ada kecerdasan. Nah, kecerdasan itu diperoleh dari sekolah dan apa? Hubungan. Praktek ya seperti kita hubungan dengan teman-teman ini kita ilmunya itu hubungan dengan teman-teman kita menghadapi sesuatu kita pecahkan ya. Makanya kalau misalnya anak saya itu ada lampu mati, Pak lampunya mati, jadi lampu mati ya dihidupkan, aku bilang lebih caranya kamu tahu tanya saya bilang gitu, Pak ini apa air panasnya dia dibicarakan gimana, selesaikan sendiri, Pak nggak bisa tanya. Nah itu dari pikiran-pikiran itu, makanya jangan pergi, jangan menghindar, hadapi problem. Ada masalah, hadapi masalah. Tetangga ada masalah, hati-hati kita bantu. Insya Allah ilmunya di situ. Kalau ada masalah pergi, ada masalah minggir. Ya, menghadapi malah minggir. Sini ini becek, tidak diuruk sampai malah minggir. Cari yang sini tidak becek. Yang ada becek sini diuruk lah, biar tidak becek lagi. Dan kita malah minggir ini. Selalu becek terus. Mungkin di hadapan kita becek selesaikan. Kalau ya selalunya gimana? Dibersihkan. Biar tidak jatuh lagi nanti di situ. Dulu dihindari malah. Yang di sini aja sini luncur. Gitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya tahu maunya kesini itu hanya mau mendengarkan bebasan mau ngomong apa gitu loh, malah saya ikut ngomong. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi yang sudah usaha. Tadi harus meningkatkan usahanya dengan oh ya ditambah satu ya Mas ya. Ini boleh dilupakan. Bebasan tadi menyampaikan juga, saya menyampaikan adalah kalau mau bisnisnya juga dengan Allah. Percayalah bahwa bisnis dengan Allah pasti untung. Kalau Anda sedekah sekian akan kembali sekian, itu pasti. Itu pasti dan yakini bahwa itu pasti terjadi. Dan saya sudah laksanakan. Setiap saya keluarkan sekian, insya Allah maka kembalikan sekian. Allah Akbar. Kadang-kadang itu tidak pakai lama. Tidak pakai dalam seperti contoh, saya pernah sedekah belum selesai sedekah saya, itu saya dengar bahwa tanah saya yang di sana yang sebenarnya tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya hitung, tidak pernah masuk dalam daftar kekayaan saya, tahu-tahu kena tol. Jumlah kayak gitu kena tol, lucu ya. Kemudian sini lagi kena tanah saya lagi, yang kena perengan. Sini lagi, jadi diikutin tanah saya itu. Tol ini. Coba, ini tidak tangan-tangan di atas tidak mungkin. Ini ada kekuasaan yang tidak kita lihat. Tapi ini terjadi. Karena saya tadi selesai sedekah, tadi tidak boleh sampaikan, langsung. Dan yang lucu itu tadi loh, yang tidak pernah saya hitung, tidak pernah saya pikir, kok ya dilewati dulu. Itu yang tidak masuk akal saya. Ini tidak kerjaan Allah, tidak mungkin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus, masya Allah. Boleh tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Matur suwun ilmunya yang syarat dengan pengalaman yang luar biasa, Pak Ahmad. Kita buka 4 pertanyaan ya, 2 terlebih dahulu dari Ibu 1, dari Bapak 1. Kami persilahkan, ada? Sudah disiapkan yang bertanya ya, hadiah door prize 1 tiket umroh ke Baitullah bila mampu ya. Masya Allah. Masya Allah. Ada oleh 1 orang? Masya Allah, ada distributor bebek juga Habib di sini, luar biasa, terbesar di Semarang. Masya Allah. Masya Allah. Ada di sini?
Oke, silahkan dari Pak Tulus satu, dari Ibu satu ya. Silahkan dari Pak Tulus dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Bapak Kumbu. Yang mau saya tanyakan, ketika kita mulai berbisnis, pasti ada naik turun. Nah, itu sampai titik mana kita itu merasa iki terus ke apa rayo? Ganti wae apa? Terus ke meneh. Itu saja Pak Kumbu atau Pak Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari Ibu, boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan, Bapak, saya belum pernah ada pengalaman bisnis, keluarga juga kebetulan tidak pembisnis. Kemudian saya tidak ingin bekerja kantoran, Bapak. Saya ingin memulai bisnis. Lalu langkah awal apa yang harus saya lakukan, Bapak, supaya terarah kepada jalan yang pembisnis begitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Langkah awal apa dan di titik mana ya kita harus memutuskan. Monggo kami persilahkan pada guru-guru kita. Yang pertama dari Habib Hasan kami persilahkan. Terima kasih sekali. Jadi kalau cerita, Anda sekarang sudah berbisnis belum Mas Tulus? Apa? Oh, Masya Allah, bebek super. Jadi begini, kapan yang namanya bisnis ini tuh harus tidak boleh ada kata untuk putus asa. Itu nih, putus itu nggak boleh. Kita harus seperti pandemi sekarang ini, itu jangan dikira pandemi di bisnis saya nggak terpuruk. Ya berat. Saya punya bisnis yang memang dibandingkan kakak saya berapa di properti. Ya, properti saya berhenti. Tapi tetap kita tekuni, nggak boleh kita terus mau jual begitu aja. Ya sudah, saya diamkan. Begitu menggeliat, alhamdulillah mulai jalan. Demikian pula misalnya sekarang ini kan era digital. Dulu saya kalau pergi kemana saya selalu bawa Al-Quran. Sekarang kan Al-Quran sudah di sini. Bukan hanya teks Al-Quran mushafnya, sampai arti dan suaranya bisa di sini semua kan. Lah ini apa? Pinter-pinter kita. Jadi bagaimana keyakinan? Kalau saya itu dalam berbisnis itu tadi yang dikatakan oleh beliau. Memang yang pertama itu kita passion kita di mana? Dan kita memang tidak boleh tidak. Atau harus ada passion dan punya ilmu. Lah sekarang Anda sudah di sini, itu tinggal bagaimana Anda kalau naik turun biasa. Ada grafik, syukur kalau sudah berapa tahun sudah berbisnis di bebek ini. 3 tahun itu seharusnya Anda sudah mulai bisa menarik, yaitu indeks. Misalnya tahun pertama bulan ini yang rame, tahun berikutnya tuh dicatat. Saya dulu tuh rajin betul. Waktu mulai itu saya catat, sehingga pada tahun keempat saya tarik 1 tahun pertama 2-3 saya tarik average untuk menjadikan target saya pada tahun berikutnya. Lah ini adalah penting sekali supaya bisnis kita ini terarah. Banyak dari kita, maaf khususnya muslimin, itu kan bisnisnya itu ala kadar, tidak punya target. Karena tidak punya target, akhirnya bisnis itu ya as usual, ya begitu-begitu aja. Misalnya sekarang bebek, sekarang Anda mensuplai di berapa resto. Kalau sekarang itu berapa yang sudah menjadi pelanggan Anda bebek itu? Oh, agen. Nah, mempunyai agen ya. Anda satu saat satu yang harus di mindset, jangan sebagai agent saja. Seharus Anda peternak bebek. Ya, peternak bebek terus mulai itu nanti dikembangkan terus. Kalau sekarang sebagai agent, nanti bagaimana Anda bisa mensuplai kepada agent-agent yang lain. Nih. Jadi terus berkembang. Dan jangan istilah menyerah atau putus asa. Karena ini saya kaitkan, saya ini selalu berbicara. Saya itu seorang MBA, saya dulu kuliah itu banyak menentang profesor saya di Amerika. Tapi mereka nggak tahu
kalau saya itu menentang karena saya selalu kaitkan dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Yaitu apa? Al-Qur'an berkata wala tai'asu min rahillah. Jangan kau berputus asa dengan rahmat Allah. Hanya mereka yang berputus asa kepada rahmat Allah itu mereka adalah orang-orang yang mengikuti setan. Nah kita nggak boleh. Yakin tadi itu. Jadi yakin insya Allah biidznillah sepanjang Anda itu tidak bermaksiat mengikuti Allah itu akan diberi. Itu nasnya seperti wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang ikuti Allah akan dijadikan semua urusannya itu mudah. Yusra. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan tadi seperti ceritanya kakak Anda tadi. Oh tidak pernah ngurusi tanah ini, tiba-tiba subhanallah kena tol, diganti yang luar biasa, bukan ganti rugi, ganti untung. Akhirnya apa? Bisa membangun sekarang ini diantaranya yaitu mau membangun masjid ukhuwah dengan pondok pesantrennya. Ya ini harusnya. Lalu bagaimana kita ini kalau ini jadi pebisnis itu tadi Mbak ya harus ada passion. Kalau tidak ada passion, tidak ada keminatan, yang nggak akan bisa jadi. Harus ada passion dulu, setelah ada passion terus tadi dikembangkan. Sudah, lalu mengukur diri kita. Do we have a knowledge of that business? Apakah saya itu punya ilmu di bisnis yang saya tertarik tadi ini atau tidak? If we have a knowledge, kalau kita punya pengetahuan di bisnis itu, oke, kita bisa kembangkan. If not, kalau tidak, we have learned. Kita harus belajar. Belajar dari siapa yang tertarik tadi. Mau berbisnis bebek, belajarlah sama orang yang lihat, lalu lihat situasi dan sebagainya. Itu memang setelah passion ya, itu punya ilmu, kita pasti harus pandai melihat lingkungan situasi. Ya, saya kira itu Mbak. Mudah-mudahan saya siap untuk mengcoach Mbak. Nanti saya kenalkan sama staf-staf saya, ada kenal sama Mas Mirza enggak? Ada yang kenal Mirza? Yang punya? Nah, silahkan nanti bilang sama Pak. Terus bisa kenal sama Edi Darmoyo? Ada yang kenal sama Edi Darmoyo enggak? Silahkan, itu Edi Darmoyo. Terus ada lagi Edi Nugroho. Terus ada si Nur Salim. Ada Bambang Nugroho. Silahkan, nanti nama saya. Sampaikan, saya nanti bisa belajar. Dan saya insya Allah secara pribadi mau ketemu sama di Masjid At-Taufik asal subuh mesti ketemu sama saya. Makasih, monggo Pak. Terima kasih. Untuk batas usaha Mas ya, batas usaha berhenti jalan itu saya kira relatif ya. Jadi tidak ada istilah usaha berhenti kalau masih ada yang menguntungkan. Selama masih menguntungkan terus kejar. Dan itu seperti itu. Setelah Anda menjual bebek, Anda bisa berpeternak bebek. Setelah Anda berpeternak bebek, Anda bisa membuat makanan bebek. Gitu. Dan Anda membuat kotoran bebek menjadi keuntungan. Seperti saya menjual material dan saya bikin lobster sendiri, bikin kusen sendiri, bikin kolom sendiri, bikin bis beton sendiri. Pokoknya bisa kita kejar, kita kerjakan. Jangan berhenti, terus berkembang. Kalau bebeknya sudah omsetnya 100, jangan kita kejar 150 per hari. Sudah 150, 200 per hari. Kalau mau kaya, setelah kaya kan banyak sedekah. Sedekah ini tambah nanti. Kalau sedekah nanti tambah. Itu kira-kira Mas. Untuk ibu-ibu tadi bahwa mulainya kalau ada usaha, kalau dalam ilmu manajemen itu ada namanya usaha planning, ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, ada kontrol, ada kesimpulan, kemudian ada evaluasi. Itu kalau dalam ilmu manajemennya begitu. Tapi kalau kita usaha mencoba, misalkan kita sama suami, Pak, usaha apa paling cocok Pak? Bu, aku di pengalaman ini Bu, aku di kontrol pengalaman ini Bu. Nah, gimana Bu? Ya Pak, aku di tempat ini, harus gitu, harus dipernyatakan betul. Apa yang kita kerjakan dulu kita pastikan. Setelah kita pastikan apa usaha kita, baru kita membuat istilahnya penelitian.
Apa betul BPI 100 bisa didol 120? Apa betul BPI ku nek tuku 100 itu do mati piro? Ada kira-kira risikonya ada enggak? Kalau ada risikonya, kita tahu enggak risikonya mengatasi risiko? Juga jual material, ini ada enggak orang jual material, ada enggak orang membangun di sini? Jangan menjual material sini sudah bangunan udah penuh semua. Ya bangunan pun semua baru semua jual cat, ya laku-laku, jual laku tapi lama, gitu loh. Tapi nek memang jual cat ya tempat yang kira-kira yang masih apa bangunan, mulai apa pembangunan pengembangan, tahap pengembangan, tahap yang sudah stabil sudah ini lama sekali, tidak akan berkembang. Tapi tahap pengembangan ya itu, karena misalkan ada rumah bangun 1000, setiap hari rusak satu aja itu berarti Anda satu rumah sudah berapa biaya yang dikeluarkan dan Anda akan menerima pembelian dari barang yang dibutuhkan. Itu kira-kira gitu. Jadi tidak perencanaan, kemudian pelaksanaan, setelah dilaksanakan. Setelah dilaksanakan ada yang namanya evaluasi. Dilihat gimana ini, untung apa enggak ini, dilanjutkan apa enggak ini, itu baru tarif ini. Ya, setelah itu ada kesimpulan, oh berarti ini menguntungkan, ayo lanjut. Nah, itu Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah. Boleh menambah satu lagi? Satu lagi ya. Oke. Masya Allah ini ya, dari agen semoga menjadi peternak kita doakan. Dan yang terakhir tadi, jangan jual bahan bangunan di wilayah lingkungan yang padat. Mohon izin guru-guru kita, semoga Allah balas dengan balasan yang sempurna. Satu pertanyaan lagi ya. Oke, dari siapa? Mas Oding, kami bisa. Ini kakak beradik. Beliau pengusaha ikan hias. Kemudian yang belakang adiknya adalah pengusaha fancy flower, bunga. Oh, Masya Allah. Ya, untuk wisuda, untuk peresmian acara-acara. Alhamdulillah terbesar di Tembalang ya. Alhamdulillah. Monggo Mas Oding. Bismillah. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Ada yang ingin saya tanyakan Bapak. Yang pertama, kita kan pengen juga bisnis sama Allah ya. Kita mengalokasikan dana untuk sedekah. Nah pertanyaannya, dana sedekah ini kita utamakan untuk kesejahteraan karyawan kita atau kita salurkan keluar, misal ke masjid, yatim piatu dan sebagainya. Yang kedua, ini mulai usaha alhamdulillah sudah berjalan sekitar 5 tahun dan merasa masih pengen berkembang. Nah pertanyaannya, seberapa penting mulai untuk memiliki mentor dalam berbisnis? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Oding. Monggo dipersilahkan. Kakak saya dulu. Apa tadi saja? Mengembangkan. Untuk punya mentor. Yang kedua sedekah ya. untuk internal atau eksternal. Iya, makasih Mas. Kalau memang sedekah itu yang paling baik dimulai paling yang terdekat. Ya. Yang terdekat saudara, terutama saudara perempuan. Berarti kan sudah ada perempuan, sudah cukup ya. Saudara perempuan ada, apalagi saudara pada bibi kita yang janda mungkin itu yang didahulukan. Dan niatnya itu, tapi niatnya sini sudah Allah saya. Jangan, oh ibu tak kasih biar nanti ibu baik dengan saya, adik minta kasih biar. Bismillah Allah, aku ikhlas. Silakan tanpa ada embel-embel niat yang lain. Tekan mentor monggo ini balasannya sini. Jadi gini Mas, nah, tadi sudah dijawab. Jadi kalau saya itu kaitkan dengan apa? Saya kaitkan dengan Quran, hadis. Saya master di bisnis, ya. Tapi saya itu seneng karena dari kecil itu dididik di SMA, di sekolah Sultan Agung. Nah itu banyak menghafal-hafalkan itu ayat-ayat, hadis maupun misalnya. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Jadi kepada keluarga itu lebih utama. Lah keluarga itu siapa tadi? Keluarga yang biologis misalnya tadi ya, Budi, Bule, Pak Tip, Pak Lik dan seterusnya. Lalu siapa yang membantu kita? Sebelum kita itu keluar, itu harus diperhatikan betul. Jangan sampai kita itu memperhatikan yang jauh
naudzubillah keluarga kita itu berantakan. Keluarga kita ini semua termasuk staf-staf kita. Nggak boleh. Setelah ini harus boleh, baru kita bilang. Lalu tadi dikatakan yang beliau tadi itu praktek sedekah. Saya bawakan satu hadis. Ini yang harus kita yakin dan peganglah itu kencang-kencang. Apa itu? Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mana koso malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Lihat ini, mana redaksinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari lisan beliau, lisan mulia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan itu adalah petunjuk wahyu. Yang tadi dikatakan yaitu mana kosa, tidak akan berkurang. Malun min sadaqah, uang yang kita keluarkan untuk sedekah. Bal yazdad, melainkan akan bertambah. Bal yazdad, bal yazdad, sampai 3 kali itu mengatakan. Bertambah, bertambah dan bertambah. Ini harus menjadi keyakinan. Jangan sampai ada keraguan. Inilah yang luar biasa dan ini diyakini oleh Kakanda ini. Saya sendiri juga yakin. Ya, nah ini terutama yang ini itu luar biasa. Mentor, sekarang saya Anda yang namanya mentor dalam bisnis itu menurut saya itu sangat wajib Anda untuk memiliki mentor. Yaitu kenapa? Contohnya, Anda tahu sepak bola. Sepak bola itu ada coachnya. Badminton, tenis dan sebagainya dan sebagainya. Itu membutuhkan. Hanya carilah coach atau mentor yang betul-betul yaitu tahu. Saya menjadikan mentor saya dulu itu siapa? Allah yarhamu, saya punya bapak. Bapak saya jadi mentor bisnis saya. Saya jadikan bagaimana beliau itu mengajari sederhana waktu di toko di Kauman itu. Pokoknya bagaimana orang yang masuk pulang harus bawa buku. Sederhana. Maksudnya apa itu? Tidak boleh lepas. Pulang itu dengan tangan hampa. Keluar dari toko nggak membawa apa-apa. Jadi begitu masuk, bagaimana kita merayu, oh dia mencari ini. Tidak ada, bagaimana kita bisa olah. Akhirnya dia membeli buku yang lain. Dengan apa? Tadi dengan kesantunan. Kalau ada yang kenal sama dokter saya, dokter mata saya, yaitu dokter Harka, nggak tahu ada yang kenal nggak di Sultan Agung Eye Center, itu dokter Harka. Itu orangnya santunnya luar biasa. Itu asal masuk, begitu masuk ya, masuk mesti dia dari berdiri. Oh monggo, wonten menapa Bapak, Ibu. Itu selalu ucapannya dengan bahasa Jawa yang halus sekali. Nanti terus ini. Wonten menapa Bapak? Ditanya, wonten menapa Ibu? Monggo pinara. Baru dia duduk. Setelah itu, misalnya dia cerita, anu kok motor niku kok kraosipun wonten pasir atau yang lain. Yang diceritakan. Oh, menawa pinggih kula periksa nggih, monggo pinara mriku Ibu. Duduk. Lah baru kita itu dikatakan ini enggak tenang insya Allah juga Allah makin maringi kesembuhan. Itu luar biasa. Ya, lah ini juga begitu. Ada konsumen datang itu bisa oh apa dengan senang hati kita dengan hadir hati kita dalam memberikan pelayanan kepada konsumen kita. Jangan sampai sama eye contact. Ya, eye contact kita kepada ada konsumen kita, orang yang datang ke tempat kita tidak perhatikan matanya, itu nggak bagus. Misalnya ada datang, anu nyuwun sewu Pak, wonten HP ingkang seri menika. Nggih, monggo jenengan pilih mawon. Tapi kita nggak langsung, tidak perhatikan kontak kita, nggak boleh. Nah inilah yang saya katakan, hadirkan hati kita. Waktu kita melayani konsumen kita, melayani pelanggan kita, melayani tamu kita, harus hadir hati kita. Dengan hadir hati kita ini insya Allah akan ada hasilnya. Saya kira untuk sementara itu, mudah-mudahan saya cukupkan karena
saya ini ada tugas 700 jamaah yang harus saya layani. Saya nggak bisa, saya harus ke sana. Makasih, insya Allah lain waktu masih sini. Tambah sedikit. Udah. Ya, jadi tadi tambah sedikit. Jadi kalau kalian bisnis, ya layani itu pembeli supaya pembeli itu nanti datang lagi. Itu yang harus, supaya pembeli itu nanti datang lagi. Bagaimana caranya supaya pembeli itu datang lagi? Jangan sekali-kali pembeli itu pulang dengan tangan kosong. Walaupun hari ini tidak kasih untung, insya Allah kalau datang yang kedua akan kasih untung. Itu prinsipnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sama meninggalkan tempat. Ayo, monggo. Mas, Iya. Ya, alhamdulillah Pak Azhar, barokallah. Saya izin menemani dulu. Monggo. Saya menemani. Akan dilanjutkan oleh Mas Fahmi, boleh Mas Fahmi?